Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Suatu kesempatan yang indah, yang luar biasa. Kita boleh ada bersama-sama beribadah di tempat ini saat ini. Oleh karenanya, mari kita sama-sama persiapkan hati dan hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah dan kasih-Mu yang kami masih boleh nikmati dan rasakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Buat saat ini kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh kembali bersama-sama kami datang kepadamu Tuhan. Oleh karenanya kami persiapkan roh, jiwa dan tubuh kami, hati dan pikiran kami untuk kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh keberanian karena darah-Mu sudah menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat umat jemaat-Mu, mereka yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan tolong hentar, sampaikan tibakan di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih dan kami dedikasikan ibadah kami saat ini hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Biar kami bawa pujian kami Tuhan kepadamu. Haleluya.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Engkau ajaib, Engkau hebat, haleluya. Tiada yang seperti Kau Tuhan, haleluya. Tiada kata yang sempurna untuk menggambarkan kasih-Mu Tuhan.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan. Yes, haleluya, keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, sorak yang paling meriah buat Raja kita. Katakan haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi setiap masalah kami, mengatasi setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, haleluya. Haleluya.
Engkaulah Allah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puja. Tiada yang seperti Kau Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan, pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, selamanya Yesus, sorak-sorai buat Raja kita, buat Tuhan kita, buat Allah kita. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini. Bahkan sampai Engkau datang kembali buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan
mustahil pun terjadi, karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Engkaulah yang membuat mujizat terjadi sampai saat ini, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang sangat perkasa, Allah yang selalu mengasihi setiap umat-umat yang percaya, sebab Engkau adalah Allah yang memilih kami semua. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, serta Maha Penyayang. Terima kasih Bapak. Sikara marabakata narayana, inaraya muramakata narayana se. Haleluya. Syukur bagimu ya Bapa. Hinarayamu Kipata narayana sukukuro mukoto narayana se. Terima kasih Bapa Surgawi, di mana hamba-Mu yang saat sore hari ini oleh gembala kami yang dipercayakan bahwa hamba harus menyampaikan firman kebenaran yang istimewa daripada Engkau. Hamba bingung apa yang harus hamba sampaikan, tetapi Engkau Allah pengasih, Allah yang sanggup mengubah setiap manusia, setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hanya satu yang hamba ingat, bahwa Engkau menyampaikan dan supaya hamba setiap umat-Mu boleh menjadi orang yang sabar. Sebab di dalam inti, yaitu di dalam firman-Mu, manusia hidup harus sabar. Sebab kesabaran itu adalah yang sulit dipegang oleh setiap manusia.
Maka daripada itu akan hamba sampaikan bahwa firman-Mu saat sore hari ini, di mana yaitu hamba akan menyampaikan kebenaran, yaitu kita harus sabar. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, dan juga terima kasih Tuhan Yesus. Hamba akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah mulut bibir hamba-Mu supaya tidak menyinggung atau mungkin memperdukakan hati-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gembala. Sore hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan firman. Sebenarnya saya ya juga gugup dan bingung Pak. Apa yang harus saya sampaikan? Tapi dengan adanya Tuhan yang menyertai, bahwa saya akan menyampaikan yaitu dengan catatan proses pembentukan Tuhan supaya menjadi sempurna. Yaitu kita bisa melihat di dalam Yeremia 18 yaitu 1 sampai 12. Dikatakan di sini bahwa masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kekristenan adalah ketika kita mengalami proses dalam pembentukan Tuhan. Ya, di masa saat sekarang ini tidak jarang kita menjumpai iman seseorang yang menjadi goncang. Bahkan ada yang tak tahan uji, akhirnya berpaling dari Tuhan. Setiap kita akan bersukacita ketika diselamatkan Tuhan dari berbagai persoalan atau permasalahan dalam kehidupan. Akan tetapi Allah juga mau kita supaya bisa melewati proses-proses atau masalah-masalah yang saat-saat sekarang ini, karena semua itu akan membuat iman kita menjadi kuat. Oke, kita bisa mengetahui bahwa Allah memproses kita, yaitu di dalam ayat 1 dan 2, saya bacakan. Firman yang datang, yaitu di dalam Yeremia 18, 1 dan 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya, kita bisa mengetahui bagaimana saat itu firman Tuhan lewat Yeremia, kita bisa mengetahuinya bahwa lewat suasana kehidupan sehari-hari dalam perjalanan kehidupan ini, banyak sekali perkara yang kita alami. Bahkan kadangkala kita harus berada di dalam lembah-lembah pencobaan yang membuat sakit serta menjerit dan berseru, bahkan memohon pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus mengetahui bahwa semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan, yang mana supaya kita memproses atau diproses oleh Tuhan supaya iman kita kuat dan teguh. Yang kedua, Allah melakukan proses penyempurnaan, yaitu kita bisa mengetahui di ayat keempat, ya,
apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, seperti halnya contoh di dalam Yohanes 15 2a, yaitu tentang pokok anggur. Setiap ranting yang tak berbuah dipotong, kita harus siap terima segala pemrosesan daripada Tuhan. Sebab Allah ingin kita jadi sempurna, seperti bejana yang dibentuk oleh tukang periuk supaya menjadi sempurna dan baik. Yang ketiga, Allah melakukan proses penyempurnaan agar buah-buah kebenaran menjadi lebih matang. Kita bisa lihat, yaitu Yeremia ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Allah ingin menyempurnakan dan melakukan proses-proses semuanya ini supaya apa? Supaya kita menjadi benar di mata Tuhan. Sebab Allah ingin semuanya itu supaya lebih baik. Bagaimana kita sebagai orang pilihan Allah supaya kita lebih sungguh-sungguh, yaitu dengan kebenaran dan juga dengan kesempurnaan. Sebab kekristenan bukan hanya berjalan menuju surga, akan tetapi harus menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang lain sehingga bisa membuat orang-orang berjalan untuk menuju ke surga. Ya, inilah keinginan Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk dan memproses kita supaya menjadi sempurna. Dengan segala pemrosesan, atau kita bisa mengetahui permasalahan saat ini, maka daripada itu kita harus kuatkan dan teguhkan. Iman kita harus diperkuat dan kita harus selalu percaya, yaitu intinya kita selalu berdoa dan dekat kepada Tuhan. Yaitu untuk yang kedua, ada beberapa hambatan yang kita hadapi saat diproses Tuhan, di mana kita bisa mengetahuinya, yaitu satu, keras kepala dan keras hati. Kita bisa lihat seperti halnya di dalam Mazmur 95 ayat 7 dan sampai 11, Mazmur 95 ayat 7 sampai 11 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ya, dan juga di mana kita bisa mengetahuinya, 40 tahun aku
jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk surga. Ya, inilah Tuhan Yesus kita sampai dia marah 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Karena apa? Mereka keras kepala dan keras hati. Sehingga menghambat rencana Allah dalam kehidupan. Kita harus sadar akan proses Tuhan dengan kerendahan hati dan juga menerimanya. Seperti halnya di dalam Keluaran 17, yaitu di mana bangsa Israel marah pada Musa karena mereka kehausan, tidak ada air. Yang kedua, selalu bersungut-sungut. Kita bisa mengetahuinya di Keluaran 17 ayat 3. Bersungut-sungut itu yang akan menyebabkan kita selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif, akan tetapi kita harus melihat sisi positifnya, yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Yang terakhir, ketidaksabaran. Kita bisa melihat di mana ketidaksabaran ini terdapat di dalam Ibrani 6 ayat 15. Kita bisa mengetahui bagaimana kisah Abraham, yaitu imam dan kesabaran. Akhirnya dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Maka daripada itu, kita orang percaya, kita orang pilihan Tuhan, kita harus menerima semua tantangan, semua proses, semua apa yang menjadi ketidaksabaran kita, kita harus sabar. Seperti halnya Nabi, yaitu kisah Abraham, dia dengan iman dan juga dengan tabah dan sabar, akhirnya dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Begitu pula untuk kita semua. Dan juga adalah hambatan yang serius dalam proses pembentukan, sebab Allah tidak puas hanya dengan keselamatan kita. Akan tetapi karena Ia juga mau memproses kita agar menjadi sempurna seperti dirinya. Kita harus berjalan bersama Tuhan, harus percaya bahwa Tuhan bagaimanapun juga tidak mungkin melakukan hal-hal yang negatif, tetapi relakanlah diri kita supaya untuk terus dan mau dibentuk sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Amin. Ya, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung ya. Terima kasih Pak Cai. Saudara, di hari yang sama ini ada acara di sebelah ya. Saya tadi ada yang WA, Pak saya mau ke sebelah, Riverside saudara. Kita tahu rumah kita di mana. Mungkin saudara dapat undangan pergi ke sana, tapi orang-orang yang tahu rumahnya pasti datang ke sini saudara ya. Rumah kita tidak di mana-mana, apalagi di rumah kita ini banyak makanan saudara ya. Di sana paling tidak ada apa-apanya. Sini makanan rohani dan juga makanan jasmani. Saudara, makasih untuk Pak Cai ya yang sudah melayani kita hari ini. Saya catat di sini saudara bahwa kekristenan itu bukan hanya berjalan menuju sorga, tetapi untuk menghasilkan buah agar orang lain juga masuk sorga. Artinya Tuhan mau kita menghasilkan buah. Maaf saudara, saya pakai masker.
ini dicium kecoa. Bentol, bentol bibir saya. Katanya tambah seksi bibirnya padahal bentol. Nah saudara, jadi saya sering bagikan bahwa jangan puas jadi orang Kristen saja ya. Tapi tunjukkan saudara adalah orang yang berbuah dan berubah ya. Karena apa? Ciri daripada lahir baru itu adalah kehidupan yang berubah dan berbuah saudara. Kita jangan ya sudah saya begini saja, saya memang seperti ini. Saudara, saya sering bagikan saya ini seperti apa dulu. Keras kepala saudara, seperti sini kan ada kendala-kendalanya itu keras kepala dan juga keras hati saudara. Susah dibentuk. Tapi Tuhan giring saya sampai saya selembut hati ini seperti ini saudara ya. Untuk bisa tersenyum dalam segala keadaan, menerima. Saudara, pembentukan itu pasti terjadi. Dan pembentukan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita berubah. Kalau kita tidak pernah berubah, pasti akan terus dibentuk. Ya, saya berapa kali saudara menghadapi intimidasi, cacian, orang-orang yang sangat menjengkelkan di depan saya saudara. Sampai orang mau ngacungkan bunuh saya. Itu tanya istri saya saudara ya. Itu ada di depan mata saya saudara. Tapi saya dilatih Tuhan tadi ya saudara untuk tetap sabar. Ya, tetap sabar saudara ya. Kita pasti akan menghadapi orang-orang seperti ini, tujuannya apa? Kok Tuhan izinkan orang ini seperti ini menjengkelkan saya? Saudara pasti akan saudara hadapi. Nah, tujuannya adalah supaya kita berubah saudara ya. Berubah, katakan bersama saya, berubah. Saya lihat orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati di tempat ini, amin. Yang mau berubah saudara, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab bahaya yang tadi saya petik dari ayat-ayat yang dibagikan oleh Pak Cahya, orang yang keras kepala itu tidak akan masuk ke tempat perhentian. Perhentiannya Tuhan, tidak bisa masuk surga. Saudara pikir dengan rajin ke gereja, rajin melayani, kemudian rajin ibadah, rajin doa, saudara sudah menjamin masuk surga? Tidak, saya bilang, saya berani katakan, tidak menjamin. Karena apa? Karena yang menentukan itu adalah bukan saat saudara sembahyang, tetapi perubahan hidup kita. Haleluya. Perubahan bagaimana orang melihat Yesus dalam kehidupan kita, bukan melihat diri kita. Diri kita memang lemah saudara, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa yang lemah ini bisa berubah, yaitu menunjukkan orang lain lihat siapa? Yesus. Seharusnya saya ngamuk, seharusnya saya marah, tapi kok saya tidak marah? Nah ini berarti gini saudara, Tuhan Yesus ada dalam diri kita, amin. Itu yang harus kita lakukan. Terus menerus setiap hari saudara, proses itu pasti berlangsung. Nah terakhir saudara, saya katakan kita juga harus sabar. Haleluya. Di sini orang-orang yang sabar semuanya ya. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi persoalan, sabar juga menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita ya. Sabar juga menghadapi suami, sabar menghadapi istri. Semuanya saudara, Tuhan mau kita sabar. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari saudara, kita harus dalam doa malam ini ya, kita terus diperlengkapi, kita terus diberitahu. Saudara, firman Tuhannya mungkin saudara katakan isinya sama. Tapi pertanyaannya begini saudara, sudah berulang-ulang kali Tuhan sampaikan, masa kan kita tidak berubah? Jangan seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, ya, terus suka menggerutu, suka komplain, ngomel terus saudara, ya, suka protes terus sama Tuhan, protes. Nah orang-orang seperti ini pun saudara, itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, tidak bisa masuk tanah Kanaan. Sukanya ngomel, komplain, sukanya menggerutu terus, tidak puas terus saudara. Ayo saudara, hari ini kita terus akan dilatih saudara. Saya tidak akan pernah jemu-jemu sebagai gembala. Bagaimana saya juga pertama menjadi teladan ya. Yang kedua saya juga harus mengajarkan kepada saudara untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja sampai mati saudara berkorban. Kita buru-buru berkorban. Baru sakit hati aja sudah, udah ngamuknya minta ampun saudara. Baru disakiti sedikit saja sudah komplainnya minta ampun. Belum seperti Tuhan Yesus. Mari kita terus belajar dan saya bersyukur Pak Cai sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita akan terus dikuatkan. Saya mengundang untuk pelayan musik, ya imam musik untuk maju ke depan dan pemuji. Kita akan sama-sama pujikan lagu ini yang membelah laut. Saya minta istri saya untuk berdoa.
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa